Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya di pelajaran matematika. Pada pelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan, pengurangan, bilangan pecahan, serta penjumlahan dan pengurangan pada bilangan desimal. Maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perkalian bilangan pecahan. Bagaimana cara kita menghitung perkalian pada bilangan pecahan? Perkalian pada bilangan pecahan ini nanti akan menjadi dasar anak-anak belajar pembagian bilangan pecahan serta perkalian dan pembagian pada bilangan desimal. Jadi untuk belajar pecahan desimal sama pembagian pada pecahan, maka perkalian bilangan pecahan ini harus dikuasai. Apa yang perlu kita lakukan atau hal-hal apa saja yang menjadi acuan pada saat kita menghitung perkalian bilangan pecahan? Ada 3 poin. Yang pertama, kita harus pastikan terlebih dahulu bahwa pecahan yang akan kita hitung itu berbentuk pecahan biasa. Jadi tidak boleh dalam bentuk pecahan campuran, harus berbentuk pecahan biasa. Setelah pecahan itu kita temukan dia pecahannya adalah pecahan biasa, maka menghitungnya adalah yang atas kali atas, bawah kali bawah, atau pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Pada saat kita belajar perkalian bilangan pecahan ini, anak-anak tidak perlu menyamakan penyebutnya. Anak-anak cukup langsung ke perkaliannya. Jadi tidak ada yang namanya menyamakan penyebut pada perkalian. Setelah kita hitung atas kali atas, bawah kali bawah, hasilnya nanti kita sederhanakan. Nah, untuk tahapan ini, tahapan menyederhanakan pecahan, nanti saya akan beri 2 cara. Cara pertama sama yang kedua adalah cara menghitung sekaligus menyederhanakan. Kita masuk contoh yang pertama. Pada contoh yang pertama, kita punya perkalian. Di sini kita akan bahas perkalian pecahan biasa, hanya pada pecahan biasa. Ada 2 latihan yang akan kita bahas. Tadi untuk mengingat-ingat, anak-anak bisa lihat yang atas ini ya, langkah-langkahnya. Kita mulai dari yang nomor 1 terlebih dahulu. 2/3 dikali 4/5. Untuk menghitung ini kita pastikan 2/3 ini adalah pecahan biasa. Kemudian 4/5 ini juga pecahan biasa. Maka karena dia sudah sama-sama pecahan biasa, kita lihat yang atas ini tadi. Berarti sekarang kita tinggal hitung atas kali atas, bawah kali bawah. 2 kali 4, 3 kali 5. 2 kali 4, 3 kali 5. Hasilnya yaitu 8/15. 8/15 bisa kita sederhanakan? Tidak bisa. Karena 8 dan 15 sudah tidak ada bilangan yang bisa membagi keduanya. Sehingga kita bisa tuliskan hasilnya adalah 8/15. Untuk yang nomor 2 misalnya. 2/3 dikali 3/8. Nah, yang ini saya akan contohkan pakai 2 cara. Pecahannya sudah berbentuk pecahan biasa. 2/3 pecahan biasa, 3/8 juga pecahan biasa. Maka kita langsung hitung 2 kali 3, 3 kali 8. 2 kali 3, 6. 3 kali 8, 24. Dari sini kita bisa cari lagi. Kita bisa sederhanakan.
6 dan 24 keduanya bisa dibagi dengan 6. 6 dibagi 6 masih 1, 24 dibagi 6 masih 4. Nah, ini cara yang pertama. Ada satu cara ini perkalian langsung kita sederhanakan. Cara ini sangat membutuhkan anak-anak paham perkalian. Anak-anak harus benar-benar menguasai perkalian. Jika anak-anak tidak bisa perkalian, maka harus menggunakan cara yang pertama. Kalau sudah paham perkalian, sudah mahir perkalian, bisa pakai cara yang kedua. Di cara yang kedua ini, kita akan sederhanakan di sini. Caranya bagaimana? Perhatikan, ya syarat untuk menyederhanakan yang satu di atas, satu di bawah. Kita dapat di sini angka 3, di sini angka 3. Yang di atas ada angka 3, yang di bawah ada angka 3. Kita bisa sederhanakan, yang atas dibagi 3 masih 1, yang bawah dibagi 3 masih 1. Kemudian 2 sama 8 kedua-duanya bisa dibagi dengan 2. 2 dibagi 2 masih 1, 8 dibagi 2 masih 4. Sehingga 1 kali 1 hasilnya 1, 1 kali 4 hasilnya 4. Sama sudah seperti yang ini. Cara kedua itu bisa dipakai dengan catatan anak-anak harus sudah hafal perkalian. Kita lanjut. Untuk lebih paham di cara kedua, perhatikan di beberapa contoh berikut. Sekarang kalau misalnya saya punyanya adalah, nah ini tadi ya hasilnya 1/4. Kita punya pecahannya bukan pecahan biasa, tapi dia berbentuk pecahan campuran. Maka bagaimana cara menghitungnya? Kita contohkan di sini yang nomor 1 dulu. 2/3 dikali 1/4. Perhatikan di sini 2/3 dan 1/4 adalah pecahan campuran. Karena ini pecahan campuran, syaratnya tadi adalah harus berbentuk pecahan biasa. Maka harus bagaimana? Pecahan campuran ini harus kita rubah jadi pecahan biasa dulu. 2 kali 3, 6. 6 ditambah 2, 8/3. 1 kali 4 ditambah 1 hasilnya 5. Bila sudah 8 kali 5 hasilnya 40, 3 kali 4 hasilnya 12. Keduanya bisa kita sederhanakan. Kita bagi 4. 40 bagi 4 hasilnya adalah 10, 12 bagi 4 hasilnya 3. Bisa disederhanakan? Sudah tidak bisa. Nah, perhatikan di sini, karena pembilang atau bagian yang atas lebih besar daripada yang bawah, maka kita rubah menjadi pecahan biasa. Iya, bukan. Ketika pembilang itu lebih banyak daripada penyebut, maka pasti bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Nah, ada cara kedua. Kita pada contoh ini bisa kita pakai cara kedua. Setelah soal ini tadi kita rubah menjadi bilangan atau menjadi pecahan biasa, kita lihat antara bagian yang di atas dengan yang di bawah ada enggak yang bisa disederhanakan? Ada. 8 sama 4. Keduanya bisa kita bagi 4. 8 dibagi 4 ada 2. 4 dibagi 4 ada 1. Sehingga 2 kali 5 hasilnya 10. 3 kali 1 hasilnya 3. Setelah itu kita rubah menjadi pecahan campuran. Sudah sama ya? Nah,
Berarti hasilnya adalah 3 1/3. Pada contoh nomor 2 sekarang. Di contoh nomor 2 kita punya 4 2/3 dikali 3 3/7. Karena 4 2/3 ini adalah pecahan campuran, 3 3/7 juga pecahan campuran, maka kita rubah menjadi pecahan biasa. 4 kali 3 ditambah 2, 14/3. 3 kali 7 ditambah 3, 24/7. Kita kalikan atas kali atas, 14 dikali 24 hasilnya 336. Dibagi 3 dikali 7 hasilnya adalah 21. Kita sederhanakan, kita bagi 3, 336 dibagi 3 hasilnya adalah 112, 21 dibagi 3 hasilnya 7. Masih bisa kita sederhanakan lagi, 112 dibagi 7 hasilnya adalah 16, 7 bagi 7 hasilnya 1. 16/1 berarti nilainya 16. Ini jika kita menggunakan cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, kita bisa lihat di sini. Antara yang atas dengan yang bawah ada yang bisa kita sederhanakan, yaitu 14 dengan 7. 14 dibagi 7 masih 2, 7 dibagi 7 masih 1. 3 dengan 24 bisa kita sederhanakan. 3 dibagi 3 masih 1, 24 dibagi 3 masih 8. Jadi untuk bisa disederhanakan kayak gini harus yang satu di atas, yang satu di bawah. Sehingga hasilnya adalah 2 dikali 8, 16, 1 dikali 1, 1, 16/1 hasilnya 16. Begitu ya. Oke. Sehingga kita bisa peroleh jawaban dari yang nomor 2 ini adalah 16. Mudah ya. Kita kasih contoh lagi. Sekali lagi. Di contoh berikut ini, pecahannya adalah pecahan campuran. Perkalian antara bilangan pecahan dengan bilangan yang bukan pecahan. Kita contohkan yang warna biru dulu. 2 1/2 dikali 6. Suatu bilangan, kalau bilangan itu adalah bilangan bulat tidak pecahan begini, dia berarti pernya adalah per 1. Sehingga 5/2, 2 1/2 kita jadikan pecahan biasa dulu. Jadi 5/2 dikali 6/1. Yaitu 5 kali 6, 30. 2 kali 1, 2. 30 bagi 2 hasilnya 15. Untuk yang ini kita juga bisa sebenarnya langsung disederhanakan di sini. Dibagi 2 masih 1, dibagi 2 masih 3. 5 kali 3 15. 1 kali 1 1 yaitu 15. Langsung begini juga boleh. Selama anak-anak bisa berkalian. Nah, berikutnya untuk contoh yang kedua, yaitu 4 dikali 5/8. Karena 5/8 sudah berbentuk pecahan biasa, kita tinggal merubah yang 4-nya saja. Menjadi 4/1 dikali 5/8. 4/1, 4 kali 5 hasilnya 20, 1 kali 8 hasilnya 8. 20/8 kita sederhanakan, dibagi 4 dibagi 4 masih 5/2. 5/2 karena yang atas lebih banyak, maka kita rubah jadi 2 1/2. Kita jadikan campuran. Selesai ya. Nah, sehingga yang ini jawabannya adalah 2 1/2. Sebenarnya cara yang ini pun kita juga bisa langsung sederhanakan. 4 dibagi 4 masih 2. 4 bagi 4 masih 1. 8 dibagi 4 masih
2. Sehingga 1 kali 5, 5, 1 kali 2 per 2. Enaknya menggunakan cara coret adalah hasil perhitungannya sudah pasti bentuk paling sederhana. Sehingga anak-anak nggak akan ketemu angka ratusan, ribuan di sini. Gitu ya. Nah, pelajaran kita kali ini adalah seputar perkalian. Ini harus dikuasai betul. Untuk menguasai matematika, maka anak-anak harus banyak berlatih matematika. Oleh karenanya, latihan matematika berikutnya, latihannya ada pada deskripsi video ini. Atau anak-anak bisa lihat di e-learning. Gitu ya. Soal latihan saya upload di deskripsi video atau di e-learning. Silakan di download dan dikerjakan. Berikutnya akan saya kasih pembahasannya. Demikian untuk pelajaran kita hari ini. Minggu depan atau pada pertemuan berikutnya kita akan bahas perkalian pada bilangan desimal. Ya, kita akan bahas perkalian pada bilangan desimal. Syarat belajar bilangan desimal, anak-anak harus bisa perkalian bilangan pecahan. Itu untuk pertemuan kita hari ini. Saya rasa cukup. Jangan lupa untuk tugas selalu dikerjakan. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.